Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Pikiran Salfarizi dengan NIM 224172055. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis dampak sosial dan budaya dari penerapan teknologi informasi pada sistem 3R, yaitu Redash, Reuse, dan Recycle. Fokus pembahasan ini melihat bagaimana teknologi seperti IoT, aplikasi digital, dan otomatisasi tidak hanya memberi dampak lingkungan, tetapi juga mempengaruhi perilaku masyarakat dan struktur sosial. Baik, untuk slide kedua yaitu latar belakang. Saat ini permasalahan sampah masih menjadi tantangan besar. Teknologi hadir sebagai solusi untuk membantu pengolahan sampah agar lebih efisien. Namun dalam penerapannya, teknologi tidak hanya membawa manfaat teknis, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial dan budaya masyarakat. Karena itu, perlu dipahami bagaimana masyarakat merespon dan beradaptasi terhadap teknologi tersebut. Selanjutnya, slide ketiga yaitu perubahan kebiasaan masyarakat. Penerapan teknologi dan akan memaksa perubahan perilaku dari yang terbiasa membuang sampah sembarangan menjadi memilah, melaporkan, dan melacak sampah. Namun, perubahan ini tidak mudah karena budaya masyarakat sudah terbentuk sejak lama. Solusi yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi secara bertahap, membuat sistem gamifikasi seperti poin atau reward, serta mendesain aplikasi yang mudah digunakan agar masyarakat merasa terbantu, bukan terbebani. Baik, untuk slide keempat yaitu tentang kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses teknologi, terutama di daerah terpencil atau komunitas berpenghasilan rendah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan karena hanya sebagian masyarakat yang dapat ikut dalam sistem pengelolaan sampah berbasis digital. Solusinya adalah menyediakan mode offline pada aplikasi, membuat kios digital di fasilitas publik, dan mengadakan pendampingan atau pelatihan teknologi untuk masyarakat. Baik, untuk selanjutnya slide kelima yaitu tentang dampak terhadap lapangan pekerjaan. Otomatisasi seperti mesin pemilah sampah berbasis AI atau IoT dapat menggantikan pekerjaan manual yang selama ini dilakukan oleh pemulung atau petugas sorting. Ini bisa memicu konflik atau resistensi. Namun di sisi lain, teknologi juga membuka peluang pekerjaan baru seperti teknisi IoT, operator sistem, dan admin marketplace reuse. Maka diperlukan program pelatihan untuk mengalihkan peran tenaga kerja agar tetap relevan. Berikutnya slide ke-6 yaitu tentang perubahan interaksi sosial. Dengan adanya aplikasi berbagai barang reuse atau fitur notifikasi lokasi, masyarakat dapat saling membantu secara digital. Namun ada resiko menurunnya interaksi tatap muka karena semua dilakukan melalui aplikasi. Solusi ideal adalah menggabungkan sistem digital dengan kegiatan offline seperti bank sampah, workshop, atau pasar daur ulang sehingga teknologi menjadi pendukung bukan pengganti interaksi sosial. Untuk selanjutnya slide ke-7 yaitu tentang perubahan persepsi budaya. Salah satu dampak positif terbesar adalah perubahan cara pandang terhadap sampah dari sesuatu yang dianggap tidak berguna menjadi aset ekonomi yang bisa digunakan kembali atau dijual. Jika berhasil diterapkan, masyarakat bisa berubah ke budaya ekonomi sirkular dan gaya hidup zero waste. Program seperti sertifikasi warga hijau atau penghargaan lingkungan bisa memperkuat budaya baru ini. Lalu untuk slide ke-8 yaitu ringkasan dampak dan strategi. Secara garis besar, dampak sosial dan budaya yang muncul bisa diatasi dengan strategi yang terstruktur. Pendekatannya harus inklusif, mudah diakses, dan tidak memarginalkan kelompok tertentu. Kunci keberhasilan ada pada edukasi, pendampingan, teknologi yang mudah digunakan, dan kolaborasi antar masyarakat, pemerintah, dan pengembangan teknologi. Lalu untuk slide ke-9 yaitu kesimpulan.
Jadi penerapan teknologi informasi pada sistem 3R memberikan manfaat yang besar, tapi perlu disertai strategi implementasi yang memperhatikan aspek sosial dan budaya. Jika diterapkan dengan pendekatan yang tepat, teknologi dapat menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat menuju sistem zero waste dan masa depan yang lebih berkelanjutan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.